Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan lagi studi kita, kristalisasi. Masih Injil Lukas. Kita mencoba mencari tema-tema yang muncul di dalam Injil Lukas ini. Kali ini kita akan ambil dari Lukas pasal 22 ayat 14 sampai ayat 38. Ini ayatnya panjang, tapi saya beri judul perikop ini penggenapan daripada semua nubuat perjanjian lama itu, penggenapannya kingdom, kerajaan, ya. Ya, barangkali kita akan baca sebagian aja karena dari perikop yang panjang ini saya akan ambil 3 bagian saja, ya. 3 poin, ya. Mari kita lihat dulu, kita baca aja dulu sebentar ini mengenai Paskah ini. Ayat 14, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Di sini dibilang, ya. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu, ya. Kemudian kita potong saja, langsung naik ke atas ke mengenai kingdom, ya. Kan ini kita nanti melihat poin pertama ini, penggenapan, bahwa termasuk perayaan orang Israel itu Paskah, Pentakosta, Tabernakel, semuanya penggenapannya adalah kingdom, kerajaan. Nah, itu sebabnya bagian terakhir ini, ayat selanjutnya Yesus berbicara soal hak-hak kerajaan. Ya, dibilang di sini, raja-raja, ayat 25, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dengan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Bagian bawahnya lagi, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nanti kita bicara ini bagian kingdom, ya. Tadi penggenapannya dulu soal Paskah itu, baru nanti kita poin kedua bicara mengenai kingdom, hak-hak terutama itu, ya. Nah, bagian yang terakhir nanti kita akan bicara mengenai ini kehidupan pribadi, ya. Di sini ayat yang terakhir ini dikatakan begini, ya. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ini pribadi Yesus, dia datang ke dunia ini sebenarnya bukan dia merombak hukum Taurat, tapi dia menggenapi. Dengan aktif Yesus menggenapi, ya, apa yang sudah tertulis. Inilah suatu kehidupan yang sukses. Nanti kita melihat ini, ya, suatu kehidupan yang berhasil ketika kita bisa menggenapi apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan bagi kita. Ya, dia di sini juga berdoa supaya Simon ini karena iblis sudah menuntut untuk menampi. Jadi Tuhan juga berdoa untuk Simon supaya dia imannya jangan gugur dan dia tetap bisa menjalankan perannya sebagai batu karang, ya. Dia dirancang menjadi batu karang, ya, Petra itu, ya. Oke. Mari kita melihat dulu
Yang pertama ini dulu ya, mengenai penggenapan daripada semua nubuat-nubuat perjanjian lama ya. Sebenarnya inti daripada nubuat ya, Taurat, Nebim, Ketubim itu intinya bahwa orang-orang kudus akan memerintah di bumi ini. Ya tentu ada raja di atas segala rajanya, yang perjanjian lama menyebutnya Mesias ya, yang diurapi. Jadi ini kalau di kitab Wahyu itu dijelaskan di sangkakala ke-7, di mana misteri Elohim itu dibukakan, misteri kehendaknya itu, rencananya itu, bahwa pemerintahan dunia ini menjadi pemerintahan Tuhan dan yang diurapi, Yesus dan yang gerejanya itu yang diurapi itu. Ya, ini sebenarnya jadi kalau seluruh baik itu perayaan-perayaan, baik kemas suci, baik Israel sebagai kingdom, semuanya itu penggenapannya adalah kerajaan sorga datang ke bumi ya. Hanya nah ini yang pertama datang natural, baru yang keduanya spiritual. Yang di sini semuanya natural ini ya. Kalau kerajaan Israel itu natural, tapi kalau kerajaan Mesias spiritual ya. Ya kalau kerajaan Israel itu musuhnya jasmani, istananya jasmani, tentaranya jasmani, semuanya seluruh jasmani lah ya. Di sini juga penyembahannya jasmani tempatnya, kalau di sini tempatnya roh dan pokoknya yang pertama datang itu alamiah, baru yang ini rohaniah, penggenapannya ini. Nah jadi mari kita masuk dulu, kita melihat cerita di malam terakhir ini ya, Paskah. Paskah itu kalau dalam perjanjian lama kita tahu ceritanya, Paskah itu Passover ya, Pesak artinya melewati. Jadi dulu ceritanya begini, Tuhan di tulah terakhir itu akan membunuh seluruh anak sulung di Mesir. Nah, Israel itu disuruh perintahkan, karena cara membunuhnya gini, malaikat maut itu lewat ya dari rumah ke rumah, dan dia akan masuk ke setiap rumah dan membunuh anak sulung. Tapi dengan kecuali kalau ada darah anak domba diambang di kusen ya, kalau kita lihat sekarang di kusen atasnya, sampingnya itu kusen pintu. Kalau dikasih darah, maka malaikatnya tidak masuk, tapi lewat ya, melewati. Nah, orang-orang yang merayakannya di sini selamat ya. Ini ceritanya begitu, ceritanya dulu secara jasmaninya. Nah, secara spiritualnya anak domba Paskah kita yaitu Yesus. Dia akan sebentar lagi disalib atau disembelih ya istilahnya ya, domba yang telah disembelih. Nah, ini Paskahnya ya, penggenapan daripada yang jasmani itu. Nanti kan kalau orang Israel ada 3 dia. Paskah, Pantekosta juga itu kedatangan Tuhan ke dalam kerajaan sorga itu, komunitas kerajaan yang pertama-tama itu jumlahnya 120 orang. Ini manifestasi awal daripada kerajaan sorga itu yang ini, waktu Pantekosta. Nanti datang lagi ketika manifestasi putra-putra Elohim di pada pesta tabernakel ya. Jadi di sini Yesus mengatakan begini ya. Dia bilang, ini sebenarnya ada 2 perayaan ini pada malam terakhir ini ya. Yang pertama perayaan Paskah, karena Yesus itu menggenapi ya. Dia makan Paskah secara jasmani seperti orang Israel pada umumnya. Ya, tapi tiba-tiba di tengah-tengah perayaan Paskah, Yesus mengambil cawan ya. Dia langsung ini, dia dikatakan di sini cawan ini adalah perjanjian baru. Jadi Yesus di malam terakhir itu dia menggenapi perjanjian lama dan memulai suatu perjanjian baru. Ya, yang disahkan oleh darahnya, yang simbolnya itu anggur itu, cawan ya. Bagikan ini. Kemudian juga roti. Ini tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Itu Yesus sedang memulai suatu simbol ya, atau ritual daripada perjanjian baru ya.
yang katanya Yesus bilang, lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Ya, jadi kita tidak harus merayakan Paskah lagi. Orang Kristen tidak merayakan Paskah, itu kan Paskah sudah digenapi. Domba Paskah kita Yesus sudah sembelih, dan Yesus mensimbolkan perjanjian baru itu dengan cawan dan roti itu. Jadi orang Kristen hanya merayakan yang ini, roti dan anggur. Kalau kita bilangnya perjamuan kudus, ya. Nah ini yang jadi di malam terakhir itu Yesus menggenapi yang lama dan memulai suatu perjanjian yang baru. Nah ini harus diingat dulu, perjanjian yang lama ini, ya. Keluaran 19:20 itu inti daripada perjanjian lama ini gini. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang kudus, umat kepunyaanku sendiri, ya, umat kesayangan. Juga engkau akan menjadi raja-raja dan imam-imam, asal engkau mentaati. Di situ ada peraturan-peraturan, ya, hukum Taurat, ya, baik peraturan baik cuci, peraturan hidup sehari-hari, sebagainya, itu banyak. Tapi inti perjanjian lama itu, kamu akan menjadi bagiku suatu kerajaan imam, ya. Demikian juga dalam perjanjian baru, sama juga, kerajaan juga, ya, karena Kristus juga bilang kamulah imamat yang rajani, raja-raja dan imam-imam. Hanya ini spiritual. Nah ini jangan salah. Makanya di bagian yang terakhir Yesus membandingkan. Kalau dibilang raja-raja, ini sekarang kita langsung aja masuk poin yang kedua, ya. Poin yang pertama pendeknya, penggenapan itu adalah kerajaan sorga, kerajaan yang spiritual, ya. Jadi perjanjian lama itu simbol yang nubuat yang alamiah. Maka yang perjanjian baru ini yang disahkan oleh darah Yesus itu spiritual, ya. Ini penggenapannya, ya. Kemudian kita langsung masuk kedua, karena penggenapannya adalah kingdom. Yang kedua, Yesus bicara apa itu sebenarnya kingdom. Bukan yang jasmani. Nah ini makanya di sini soalnya murid-murid ribut. Terjadi juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Terbesar, jadi kalau tahu saudaraku, kerajaan dunia ini yang terbesar tentu ya rajanya. Strukturnya itu kan begitu. Organisasi hierarki, ya, hierarki. Ini ada rajanya, barangkali sekretarisnya, ada bendaranya, nggak tahu lah sistemnya bagaimana itu. Pendeknya ada jenjang, ada hierarki, ya. Dan yang paling atas itu mengontrol yang paling bawah, punya hak menentukan yang bawah. Itu kalau organisasi kan begitu kan. Nah, Yesus bilang begini, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan otoritas yang di atas itu. Menjalankan otoritas atas mereka disebut pelindung-pelindung. Ayat 26 ini perhatikan nih. Tetapi kamu tidaklah demikian. Kerajaan surga bukan soal hierarki organisatoris, bukan. Sekarang gereja sudah jadi organisasi toh. Tapi itu bukan rencana Tuhan, itu bukan gereja, namanya denominasi. Ya, karena kalau gereja itu komunitas yang 120 orang itu, manifestasi awalnya itu komunitas kerajaan itu yang disebut gereja itu 120, itu tidak ada organisasinya yang kayak hierarki jenjang, tidak ada. Masing-masing dipimpin roh secara spontan, ya, diurapi, diberkati. Pendeknya bergerak dalam kepemimpinan roh, ya, bukan otoritas organisasi. Saya sudah banyak bicara soal itu. Jadi pendeknya kerajaan surga itu tidaklah organisatoris, kira-kira begitu, ya. Kerajaan surga itu organisme spiritual, otoritasnya juga spiritual, ya. Yang di sini justru yang pemimpinnya itu yang paling bawah, yang menjadi hamba, melayani, tidak punya otoritas. Kalau dalam gereja kan gembala sidang otoritas, dia punya hak. Bukan hanya memecat anggotanya yang bandel-bandel menurut dia. Bahkan pengerjaannya, bahkan wakilnya pun bisa dia pecat. Karena itu makanya bukan gereja itu. Itu bukan manifestasi kerajaan surga, bukan. Itu denominasi buatan manusia. Itu sudah masuk ajaran Nikolaus. Jenjang, ya. Nikolaus menaklukkan kaum awam. Jadi dalam kerajaan surga jelas otoritasnya spiritual. Karena kerajaan ini spiritual, ya.
Dan Yesus bilang gini, aku menentukan nanti hak-hak kerajaan bagi kamu, ya. Ketika kerajaan sorga datang secara full. Ini kan kerajaan sorga datangnya yang di hari Pentakosta itu manifestasi awal. Tapi nanti ketika yang full, ketika ditegakkanlah kerajaan sorga di bumi ini pada pesta Pondok Daun, nah disitulah Tuhan bilang di sini, aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama saya Bapakku menentukannya bagiku. Ini ada dua nih haknya. Pertama, kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. Ini jangan dua diartikan jasmani ya, makan minum di meja bersama Yesus 12 orang itu, bukan begitu. Ini maksudnya ini kayaknya satu tim yang sangat akrab lah. Makan itu bicara soal fellowship. Begitu dekatnya yang 12 ini 11 ya, nanti kan tambah satu lagi. Dan kamu akan duduk di atas tahta menghakimi. Ya, menghakimi, ingat ya, definisi menghakimi itu jangan hanya dia memang apa yang kita berorang yang dituainya, dia ada sisi hukumannya, tapi ada juga sisi memulihkan. Kitab Yesaya bilang apabila Tuhan menghakimi bumi, maka bumi akan mengenal kebenaran. Jadi menghakimi dalam arti memberikan upah kejahatan memang, penghukuman, tapi juga memulihkan agar orang mengenal kebenaran. Jadi 12 rasul ini mendapat hak untuk menghakimi ke-12 suku Israel, dalam arti di dalam nanti ya, setelah kerajaan sorga termanifestasi full pada hari pesta Pondok Daun itu, dia akan mendapat hak untuk menghakimi. 12 rasul menghakimi 12 suku Israel. Nah, ini luar biasa, upah ya. Upah ya, dalam hak kerajaan itu upah ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Lalu kita masuk yang terakhir sekarang. Ya, secara pribadi nih. Yesus bilang, apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Jadi sebenarnya Yesus datang ke bumi ini, dia mau menggenapi yang sudah tertulis. Dia nggak merombak, nggak ini. Dia makanya dalam sepanjang Injil Lukas ini, Yesus banyak kali menyendiri, berdoa, ya, mencari tahu. Waktu milih muridnya dia berdoa dulu semalaman ya, baru pilih 12 orang. Dia hanya menjalankan apa yang sudah tertulis ya. Di Ibrani juga dibilang, aku datang untuk menggenapi yang tertulis. Aku menyukai kehendak-Mu ya Bapa. Ya. Di Taman Getsemani juga Yesus bergumul, jangan kehendak-Ku Bapa, tapi kehendak-Mu yang jadi. Jadi poin yang terakhir ini penggenapan secara pribadi, bagi saudara, ini satu pelajaran bagi kita, ya, supaya kita juga masing-masing kita juga. Ini saya bagi kesimpulan langsung ya, kesimpulannya, kehidupan yang sukses itu, kehidupan yang berhasil itu, kehidupan yang diberkati dan jadi berkat itu, kalau kita menjalankan peranan kita sebagaimana yang sudah tertulis. Masing-masing orang. Ya, banyak orang kan punya ungkapan Tuhan punya rencana indah bagimu. Itu maksudnya. Tapi engkau harus mencari kehendak Tuhan itu. Paulus bilang, usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Supaya engkau menjalankan peranan itu. Menjalankan panggilanmu. Melakukan, ya, jangan menyimpang. Karena saya bercontoh ini ya, Raja Saul. Dalam 1 Samuel 12-13 itu. Dia menyimpang, ya. Terus Samuel bilang begini, sedianya, artinya tadinya rencana awal itu, Tuhan akan menegakkan kerajaan-Mu selama-lamanya, berjaman-jaman ya maksudnya. Tapi karena engkau sudah menolak firman Tuhan, Tuhan menolak engkau dan memilih yang lain, Daud. Ya. Jadi rencana semula Saul itu, dia kerajaannya tegak. Saul memerintah 40 tahun, hanya 2 tahun pertama dia bagus. Selebihnya tahun-tahun itu makin hari makin kacau, akhirnya dia jadi jatuh bunuh diri itu, keluarganya juga, anak-anaknya begitu. Ini karena dia tidak menjalankan yang sudah tertulis itu, rencana semulanya itu. Kalau di Matius juga ada contoh itu ya. Orang Farisi nanya, kenapa Musa bisa mengizinkan kalau orang menceraikan istri? Ya udah, tinggal tulis saja surat cerai, kan sudah diizinkan Musa. Boleh. Yesus bilang, Musa mengizinkan itu karena kesegaran hatimu.
sejak semula enggak gitu rencana Tuhan itu. Tapi karena ketegaran hatimu, ya sudah diizinkan. Nah, jadi saudaraku, dalam hidup kita ini, kita jangan sampai menjalani izin-izin Tuhan itu karena ketegaran kita, karena kita mau jalan rencana kita sendiri, mau jalan keinginan kita sendiri, mau jalan kehendak kita sendiri. Kita nggak mau menggenapi, mencari tahu ya apa yang sudah tertulis bagi kita, apa yang sudah Tuhan rencanakan bagi kita, ya. Jadi Yesus itu sebenarnya dia bilang waktu dia dalam kondisi waktu Petrus itu dia ditangkap itu kan rencana Bapa di Taman Getsemani jelas dia diremukan. Tahu waktu dia mau ditangkap, Petrus coba-coba bela pedang itu. Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Aku sebenarnya bisa kalau mau panggil 12 pasukan malaikat hantam ini orang semua ini. Tapi jawaban Yesus gini, ya bagaimana yang tertulis bisa digenapi kalau begitu? Jadi Yesus dengan aktif, dengan keputusan tegas ya, aku mau menggenapi. Walaupun aku punya hak, aku punya otoritas, bisa aku kalau mau mengelak dari sini. Ya, ini saya melihat bagaimana Yesus itu dengan aktif menggenapi yang sudah tertulis. Saudara dan saya juga harus begitu. Kita harus dengan aktif. Bahkan di sini Yesus mendoakan Petrus, ya, karena iblis sudah menuntut menampi itu seperti mau menguji dengan suatu cobaan-cobaan gitu. Jadi Yesus doakan supaya imanmu jangan gugur, supaya kau tetap bisa menjalankan rencana yang sudah tertulis, engkau menjadi batu karang. Ya, nah, jadi kehidupan yang sukses sekali lagi di kesimpulannya adalah kalau kita bisa menemukan kehendak Bapa, bisa menemukan rencana Bapa yang semula itu bagi kita, kita bisa menjalankannya dengan aktif, menyelesaikannya. Kalau saya simpulkan, ada ungkapan kan, kehidupan itu apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, kan ada gitu ya. Kalau kita bilang habis gelap, terbitlah terang. Paulus juga bilang, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi penderitaan dulu, baru kemuliaan. Kira-kira begitu hidup itu. Begitulah kira-kira secara umum yang tertulis itu, rencana Bapa bagi orang-orang itu. Menderita dulu, baru ini. Ya, salib dulu, baru kemuliaan. Ya, bersakit-sakit dulu baru. Tapi ini berlaku bagi orang yang menjalani yang tertulis ya. Tapi kalau sudah nggak menjalani, malah nanti ditolak, masuk dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi sudah gelap dalam dunia ini, masuk lagi lebih gelap lagi. Nah, ini enggak. Makanya saudara, mari kita belajar ya, menggenapilah apa yang sudah tertulis tentang kita. Ya, seperti Yesus ini dia menggenapi. Sekali lagi, penggenapan dari seluruhnya itu adalah kerajaan sorga ditegakkan di bumi ini. Dan kita juga akan nanti, semoga lah ya, Tuhan menolong kita terus, kita bisa menjalankan peran kita nanti ketika manifestasi kerajaan sorga di bumi ini yang full, kita mendapat hak-hak kerajaan di situ. Puji Tuhan lah ya. Haleluya. Amin.